Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hati yang sangat kecewa, ternyata masih banyak pupuk-pupuk yang ditawarkan kepada para petani sangat mengecoh. Maka malam hari ini The Brondol akan mengangkat judul pupuk yang membuat petani tertipu. Karena bahwa sebenarnya pupuk ini adalah menyalahi aturan di dalam penggunaan struktur urutan NPK. Di dalam struktur NPK, bahwa yang saya pelajari di dalam ilmu tanah sekalipun di dalam dunia pertanian, maka NPK itu misalnya ada 16 16 16, maka N yang bawah, angka yang pertama adalah persen dari nitrogennya, kemudian yang kedua adalah persen dari P2O5-nya, kemudian yang ketiga adalah persen dari K2O. Toh kalau seandainya misalnya ada 13, 8, 27, 4, maka ini adalah persen nitrogen, ini persen P2O5, yang 27% adalah P, persen K2O, dan 4% adalah magnesium oksida. Namun sangat sayang sekali bahwa masih banyak para produsen ini, mungkin mohon koreksinya kepada para produsen pupuk, jangan mengecoh petani kita. Ketika petani kita ditawarkan sebuah merek yang sama, bahkan sebut aja namanya Mutiara, yang biasanya adalah NPK 16 16 16, angkanya 16 16, maka petani akan percaya saja begitu saja. Kenapa? Karena biasanya 16% nitrogen, 16% P2O5, dan 16% K2O. Biasanya petani akan melihat pada angka besarnya saja tanpa melihat secara keseluruhan dari kemasannya. Dan yang paling penting bahwa seperti ini para petani, ini pupuk yang mengecoh. Saya bilang bahwa ini pupuk yang menipu. Di dalam kasusnya ini udah dua mereknya. Satu adalah Posca yang kemarin kita angkat. Bedanya Ponska dan Posca ini, di dalam ketika mereka ada tanda namanya ada tulisan pembenah tanah, berarti dia bukan NPK. Sekali lagi, jika ada tulisan pembenah tanah, berarti dia bukan NPK. Pembenah tanah di sini adalah sebagaimana membantu perbaikan dari struktur tanah sendiri, yang rata-rata pembenah tanah ini adalah bentuknya adalah kapur pertanian. Ini menjadi ciri khas. Ketika ada kemasan ada tulisan pembenah tanah, maka dia adalah bukan NPK. Namun strukturnya ataupun urutannya harus kita wajib pahami. Baca detail kemasannya. Karena ada satu pupuk yang di sini nih, di awal tadi ada tulisannya Mutiara. Namun prosentasenya bukan 16% P2O5, tapi dia mereknya. Ini yang kurang ajar ini, mereknya. Di mana kandungannya adalah 19,5% magnesium oksida, kemudian P2O5-nya adalah 30,15 sorry, bukan P25 ya, 30,15 kalsium oksida dan 0,78 SiO, silikat oksida dan FeO atau besi oksida. Namun bukan 16-16 yang dimaksud dengan Mutiara, yang merek yang banyak digunakan secara banyak oleh para petani. Dalam hal ini adalah NPK 16-16, nitrogennya 16%, P2O5-nya 16%, K2O-nya 16%. Bukan, tapi dia ada ini. Kalau dilihat dari strukturnya apa sih Pak Pendi? Hati-hati, ini bangsa dolomit kembali lagi. Karena ada magnesium oksidanya, ada kalsium oksidanya. Kemudian yang kemarin kita bahas juga adalah masalah Posca. Bedanya cuma di N-nya saja. Merek yang ada yang subsidi namanya Ponska, ada N-nya, di mana dia adalah sekarang adalah rumusnya adalah 15% nitrogen, 10% P2O5 dan 12% K2O. Ternyata di sini adalah 15% magnesium oksida, 15% kalsium oksida dan 15% SiO. Ini adalah pupuk-pupuk yang saya kira cukup menipu bagi para petani, dan ini memberikan mungkin yang menonton video kali ini, The Brondol mengingatkan kepada para petani dan para planter semuanya bahwa di dalam pembelian pupuk, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya harapkan melihat kemasannya. Jika kemasannya ada tulisan pembenah tanah, pasti bukan NPK. Berarti dia adalah bangsa-bangsa dolomit ataupun kapur pertanian, karena kandungannya magnesium oksida. Kalsium oksida dan magnesium oksida ini adalah kandungan utama yang ada di dolomit, karena rumus dolomit adalah kalsium magnesium oksida. Kalsium magnesium karbonat, di mana kandungannya adalah magnesium oksida dan kalsium oksida. Ini menjadi PR bagi kita, kemudian bagi yang nonton video ini, tetangga mau beli, tolong kasih tahu. Jangan sampai tertipu. Loh kok murah banget ya?
NPK Mutiara kok ternyata harganya cuma 120.000 per sak, ya gila. Ternyata isinya adalah magnesium oksida dan kalsium oksida, bukan nitrogen, fosfor dan kalium. Ini menjadi ini. Mungkin The Brondol atas nama petani kelapa sawit Indonesia, saya berharap banget bagi para produsen tanaman, produsen pupuk ini, jangan mengecoh petani kita. Ingat bahwa petani kita yang khususnya di perkebunan kelapa sawit, sekali lagi tidak ada pendampingnya. Bahkan beberapa tempat sama sekali tidak ada pendampingnya. Tidak ada yang mengasih tahu. Jangan sampai mereka tertipu akibat ulah Anda yang membuat kemasan seolah-olah bahwa NPK yang dijual itu adalah NPK Mutiara seperti sebuah produk yang di pasaran umumnya. Kenapa harus membuat seperti ini? Ini menjadi penting bagi para produsen pupuk yang mengatasnamakan mencoba menipu para petani atau mengecoh. Sekali lagi mungkin bukan menipu, kalau dilihat secara kemasannya sebenarnya nggak nipu, kemasannya benar, namun mengecoh dan akan menjerumuskan para petani kita. Bahkan petani-petani kita yang tidak mengerti di dalam membaca kemasan akan tertipu. NPK Mutiara harganya 120.000 per saknya. Saya bilang gila, itu nggak mungkin. Sekarang harganya hampir lebih daripada 500.000 per saknya per 50 kilo. Ini menjadi catatan penting. Tolong bagi para produsen mohon dievaluasi, jangan menjerumuskan para petani kelapa sawit Indonesia ini yang pada hari ini sedang menghadapi mahalnya pupuk kimia yang ada. Kalau misalnya Anda menjerumuskan secara bagi para petani yang mungkin percaya dan nggak tahu apa-apa, tebar-tebar saja, ya jelas produksinya akan ambiar besok. Ini menjadi catatan. Tolong atas nama pribadi saya The Brondol, mohon kepada produsen, tolong diperbaiki kemasannya. Jangan sampai petani kelapa sawit Indonesia tertipu atau terkecoh dari kemasan yang Anda lakukan ini. Karena banyak petani kita tidak teredukasi. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga produsen pupuk tidak mencoba mengecohnya kembali lagi. Dan bagi para yang nonton video ini, tolong dikasih tahu bahwa bahwa foto yang ada di depan, sekali lagi, jika pengen membeli pupuk maka pahami kemasannya. Ketika kita mau tahu kemasannya, ternyata ada tulisan pembedah tanah, mungkin itu bukan NPK, tapi adalah bangsa-bangsa adanya kandungan magnesium oksida dan kalsium oksida yang mungkin bangsanya adalah bangsa dolomit saja. Yang kedua, jangan terkecoh dengan harga pupuk kimia yang murah. Pastikan pupuk kimianya adalah benar-benar pupuk-pupuk yang memiliki kualitas yang baik dan benar-benar kandungannya sesuai dengan yang ada. Jangan terkecoh pupuk murah ini. Kalau nggak mau menggunakan pupuk seperti ini, mungkin bisa menggunakan pupuk kandang yang kalau mungkin maunya peternakan, atau bahkan menggunakan abu janjangan kosong sebagai substitusi KCl sebagai sumber kalium yang ada untuk tanaman kelapa sawit. Namun sekali lagi mohon diperbaiki kemasannya, jangan mengecoh petani kelapa sawit Indonesia. Karena masuk ke dalam WA saya luar biasa banyak beberapa petani yang, Pak ini saya sudah beli NPK, ternyata bukan NPK, ternyata isinya magnesium oksida dan kalsium oksida. Berapa persaknya? 120.000. Aduh, pusing pala. Ternyata banyak banget beli itu, dan dia tidak mencoba melihatnya dulu bahwa ada tulisan pembedah tanah dan kandungannya bukan nitrogen, fosfor dan kalium. Ini. Terima kasih, mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan bagi saya dan Anda semuanya. Dan jangan lupa mari kita tetap memperbaiki diri. Dan bagaimana kalau tetap bahwa The Brondol akan mencoba mendampingi petani secara online dengan semampu saya. Karena jujur 1.300 bukan hal yang kecil. WA-nya banyak banget tertumpuk. Karena beberapa hari ini memang luar biasa sibuk. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.